Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bu Sofia, sesuai kesepakatan kita yang kemarin akan mengadakan observasi di kelas. Bu Sofia pada saat Bu Sofia sedang mengajar, kira-kira hari apa ya? Hari Jumat jam pertama ya, saya ada di kelas 8A. Oh, ini. Oh, untuk kira-kira jam berapa tadi, Bu? Jam 1-2 itu setelah sholat duha, berarti jam 7.30. Oh, jam 7 ya. Oke. Kalau boleh bertanya, Bu ya, nanti kira-kira tujuan pembelajarannya itu apa, Bu ya? Kalau ini kan materinya masalah kependudukan Jepang ya, Pak. Jadi di sini tujuan pembelajaran saya itu mengetahui bagaimana Jepang masuk ke Indonesia, lalu dampak dari Jepang berkepemimpinan di Indonesia itu seperti apa gitu. Oh, berarti ada 3 strategi ya, Bu ya, untuk mempersiapkan besok. Yang pertama ada media yang menarik, Iya. kedua RPP sebagai panduan, Iya. dan yang ketiga lembaga kerja siswa ya, ada ya, Bu? Iya, benar. Kalau emang sebelum memulai pembelajaran saya membuat RPP dulu, terus ada LKPD, terus saya juga menyiapkan materinya, ya kan, Pak? Karena RPP itu bersifat sebagai acuan saya. Mungkin nanti di kelas ada yang tidak sesuai dengan RPP, itu fleksibel saja, lihat dari keadaan kelas kemarin. Ada lagi, Bu? Udah ya? aja. Ya. Oh, oke. Berarti artinya dalam media pembelajaran yang mengajarkan harus tepat. Iya. Terus mengarah ke pembelajaran anak-anak memang harus sudah dipersiapkan, Bu ya? Iya, harus dipersiapkan sebelum pembelajaran karena agar siswa itu dapat aktif, Pak. Oh gitu nih, oke. Demikian, Bu, sebelum kita melaksanakan observasi besok pagi. Besok saya akan bersama Ibu di kelas, sampai ketemu besok di kelas, Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 8A ya. Sudah siap pembelajaran? Sudah. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Arya. Kenapa Mas Arya? Sudah berapa hari? 2 hari. Semoga Mas Arya di pertemuan selanjutnya dapat mengikuti pembelajaran dan semoga lekas sembuh agar dapat bermain nanti dengan kita, dengan kalian semua, oke? Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran dan kita berdoa dulu dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai kerja paksa yang di dalamnya ada tanam paksa. Kita juga sudah belajar mengenai VOC ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar itu? Jadi pada tujuan pembelajaran kali ini siswa agar dapat mengetahui bagaimana sejarah Jepang masuk ke Indonesia dan mengetahui dampak positif dan negatif Jepang masuk ke Indonesia. Silakan yang mau mencatat bagian-bagian penting silakan dicatat, yang enggak didengarkan dan diingat. Oke? Oke, siap? Jadi Jepang masuk ke Indonesia itu pada bulan Januari. Pada bulan Januari di kota Ambon pertama kali. Terus kenapa Bu kalau masuk ke Indonesia? Apa Bu dampaknya? Jadi Jepang masuk ke Indonesia ketertarikannya ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Kenapa Bu kok di bidang ekonomi? Karena kita ketahui bahwa negara Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, letaknya yang
ada di bidang politik juga. Terus awalnya Jepang masuk ke Indonesia, negara Jepang punya ini Indonesia, ya kan? Contohnya ya Indonesia. Ini ada Jepang masuk di wilayah Ambon yang pada saat itu dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh Belanda dan awalnya masyarakat Jepang masuk ke Indonesia itu disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengira bahwa masyarakat Jepang akan membantu masyarakat Nusantara. Nusantara itu sebutan dari warga Indonesia. Nusantara atau pribumi. Nusantara atau pribumi. Tadi bulannya bulan apa? Januari. Pertama kali di Ambon. Pengaruhnya di bidang politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi. Tadi masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi mengira bahwa Jepang itu apa tadi? Membantu kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu juga dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh Belanda. Kenapa Bu kok bisa gitu? Apa sebabnya? Seharusnya masyarakat Indonesia kan tahu kalau dia juga penjajah. Karena pada saat itu Jepang juga memberikan bantuan apa? Beras. Bukan. Memberikan pengaruh yang baik. Awalnya Jepang itu dengan merayu rakyat Indonesia dengan apa, Bu? Pada saat itu kepemimpinan Jepang memperbolehkan bendera Indonesia berkibar di samping bendera Jepang sehingga warga Indonesia mengira bahwa itu awal dari kemerdekaan. Saya tanya dulu. Tanda awal kemerdekaan Indonesia ditandai oleh apa? Pengibaran bendera merah putih. Kalau bendera merah putihnya, ini bendera merah putih, ini bendera Jepang. Saya bisa pertanyakan, maaf. Nah, ini kan, kalau udah di sampingnya pasti masyarakat Indonesia mengira kalau bisa merdeka. Padahal ini tidak. Ini hanya taktik politik agar kekayaan Indonesia dapat diambil. Paham? Sampai sini? Punya pertanyaan? Enggak. Nah, dia mengira ini. Terus Jepang juga membentuk berbagai organisasi. Ada yang namanya Nippon. Ada yang namanya Nippon. Ada namanya Nippon. Nippon itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Ada Nippon Pelindung Asia. Terus apa lagi? Nippon Cahaya Asia. Terus apa lagi yang satu? Ayo apa lagi? Nippon apa? Ada satu lagi. Ada apa? Ada Nippon Pelindung, ada Cahaya, ada Nippon Pemimpin Asia. Ada Nippon Pemimpin Asia. Nah, terus ada apa aja, Bu? Organisasi pada saat itu. Jadi organisasi pada saat itu ada yang namanya Mas. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada Seidede. Ada apa lagi?
dibuat seolah-olah dia akan membantu kemerdekaan Indonesia, padahal tidak. Ini strateginya untuk menguasai Indonesia. Sampai sini padahal. Lalu dampaknya apa, Bu, kalau Jepang masuk ke Indonesia pada saat itu? Kalau dampak itu positif apa negatif? Bisa negatif, bisa positif. Ya, betul. Bisa positif, bisa negatif. Dampak tidak selalu negatif. Dampak positifnya apa, Bu? Dampak positifnya kira-kira apa? Bisa belajar senjata. Iya, benar. Indonesia diberi pendidikan. Contohnya apa? Pertahanan. Hah? Ya, militer. Khususnya militer. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Pelajaran gitu. Apa? Ayo. Apa? Positifnya. Dampak positifnya adanya ini termasuk pendidikan lagi ya. Adanya jenjang pendidikan formal. Tuh. Terus apa lagi? Dibentuknya karena Jepang itu menjadi pemimpin malas dengan tim. Karena Jepang itu menjadi pemimpin, otomatis ada yang namanya pemerintahan. Jadi itu dibentuk dari strata yang paling atas sampai paling bawah. Jadi negara itu sudah bisa terbentuk walaupun belum ada pemerintahan. Nah, sampai sini paham? Terus dampak negatifnya apa? Dampak negatif apa? Ada Romusa. Romusa itu apa? Terpaksa. Contohnya apa? Membangun jalan. Kerja paksa itu kerja yang diperlakukan pada masa penjajahan. Dia tidak mendapatkan upah dengan aturan tertentu. Ketika dia tidak mematuhi peraturan, maka akan sampai sini paham? Udah nggak dapat upah kalau nggak taat aturan kasihan ya. Terus lagi ada dampak positifnya lagi apa? Kemiskinan. Kenapa? Apa negatif? Ya, ini negatif. Kenapa kok kemiskinan? Kenapa kok bisa kemiskinan? Karena tidak Ada penghasilan. ya, karena tidak ada penghasilan. Oke. Sampai sini paham? Ada? Kita main bisa? Bisa. Oke. Silakan kalian, itu kan udah ada buku LKS ya. Silakan kalian sambil saya menyiapkan alat untuk bermain, kalian juga membaca. Oke? Membaca LKS-nya dulu. Ibu bentuk kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi nanti gantian siapa yang mau. Nanti kita menjawab sambil bermain. Crossword, puzzle, tahu ya crossword puzzle? Apa? Apa? Iya benar, ditekan ini silang. Ini udah, pada tak hapus ya. Mas Azhar, tolong bantu Ibu untuk hapus.
udah, peraturannya nanti gantian, nggak boleh rebutan. Angkat tangan, terus tak tunjuk siapa yang mau maju. Oke? Nanti tak ke sini. Ini kan ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, poinnya berapa? Kelompok 3, kelompok 4. Oke? Udah bisa? Udah bisa dimulai? Udah bisa? Siap? Oke? Ini soalnya. Ini soalnya. Nanti jawabannya di sini. Ketika jawaban kalian, kata-kata kalian kok nggak sesuai, otomatis nabrak. Kalau nabrak, sah? Oke. Ya, ayo siapa yang mau maju? Kelompok mana? Kelompok? Tadi nomor 1. Sini ya. 1, 2, 3, 4. Tadi kamu kelompok 3. Silakan Mbak, ini ada.
media yang digunakan untuk memutar lagu Indonesia Raya pada saat itu Radio. Radio mana radio? Kelompok 1 ya ini ya yang masih ya. Ya. Oke, terus tempat pendaratan pertama kali Jepang yaitu di Ambon. Mana tulisannya? Di atas. Oh iya ini. Ya. Kelompok 2 ya. Terus pada bulan apa Belanda menyerah? Maret di buku ada ya. Maret kelompok 1. Lanjut. Organisasi militer Jepang. Itu ya. Mana? Rio. Jadi kelompok 4. Yes. Berarti yang menang Nomor 3. kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Seru? Seru. Teman-teman kita mulai tadi bisa minta tolong Mbak ini di oke. Enggak tahu sebentar. Oke, tadi udah apa ya? Tadi ada kata radio. Radio. Kenapa kok pakai radio hukuminya? Karena pada saat itu emang media elektronik yang bisa digunakan adalah radio dan juga koran. Oke, sampai sini paham? Terima kasih ya, Mbak. Dengan kita ibu akhiri pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai organisasi nasional. Sebelum itu, Ibu berterima kasih kepada kelas kalian yang sudah aktif. Terima kasih dari Ibu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Assalamualaikum Bu Sepia. Waalaikumsalam Pak Iwan. Alhamdulillah Bu ya, kita tadi sudah memasuki pasca observasi. Namun sebelumnya Bu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak dan sehat. Alhamdulillah juga Bu ya, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Setelah melakukan pembelajaran di kelas, saya cukup puas Pak, kayak gitu, karena sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, walaupun ada beberapa sedikit kendala kayak gitu. Ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran tadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan? Sesuai dengan Iya. Oh, sudah, saya kira sudah sesuai dan sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Oke. Dari pengamatan saya tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa tadi, Bu? Tingkat ketercapaian Pak saya lihat udah terpenuhi dan beberapa soal juga udah betul jawabannya, cuman ada beberapa yang kurang tepat dalam penulisan seperti itu Pak. Oke. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi, Bu? Kalau kesulitan siswa mungkin tadi itu ini ya, kan cuman ada soal 10, mungkin kurang dari pembuatan soalnya gitu. Terus juga medianya kan keterbatas seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Kalau kesulitan dari Ibu sendiri gimana? Kalau kesulitan dari saya sendiri tadi ada 1 sampai 2 anak itu yang kurang memperhatikan dan kurang fokus dan malah tinggal tidur gitu. Oh gitu. Iya. Kira-kira apa yang Bu Sepia lakukan untuk menjadi alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Oh, alternatif pasti kita ini ya Pak,
menegur siswanya bagaimana agar dia fokus dalam pembelajaran, karena kan bagaimanapun pembelajaran apapun itu penting kayak gitu. Iya Bu, hal apa saja yang Ibu dapatkan dalam kegiatan tadi? Ada sikap gotong royong, berpikir kritis, karena tadi tidak semua yang saya terangkan itu saya jadikan soal, dan ada beberapa soal yang mereka harus mikir dan tidak ada di LKS ataupun paket yang menjadi sumber acuan mereka. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi terus untuk langkah apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Langkah pertemuan berikutnya mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran yang jauh lebih menarik, dan saya susun di RPP dan ingin saya jalankan sesuai dengan RPP tadi. Dan kelas semoga jadi lebih kondusif kayak gitu. Anak memiliki ketertarikan di pembelajaran saya. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya rasa sudah cukup dengan apa yang Ibu rencanakan tadi. Kedepannya semoga berjalan dengan lancar. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah menjadi observasi saya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Sofia atas waktunya dari sudah mengganggu waktu untuk belajarnya. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Iya, sama-sama Bu.